Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi ketemu dengan saya Pak Ricci ya di pelajaran Geografi kelas 11 IPS. Oke, sebelum saya mulai pelajaran hari ini, saya akan sedikit mereview pelajaran geografi yang kemarin ya. Minggu kemarin kita sudah mempelajari letak geografis Indonesia dan letak astronomis Indonesia. Untuk letak geografis kemarin Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kemudian letak astronomis Indonesia kemarin ya, Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Indonesia juga terletak di antara 141 derajat terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, itu letak geografis dan letak astronomis negara Indonesia. Untuk materi geografi hari ini ya, akan Pak Ricci lanjutkan tentang letak geologis Indonesia. Apa itu letak geologis atau letak geologi? Yaitu letak Indonesia berdasarkan struktur batuan atau lapisan kulit buminya. Saya ulangi, letak geologis Indonesia adalah letak Indonesia berdasarkan struktur penyusun batuan atau struktur batuan dan penyusun kulit buminya. Itu maksud dari letak geologis Indonesia. Bagaimana Pak Ricci letak geologis Indonesia ini ya? Indonesia berdasarkan letak geologisnya diapit oleh 3 lempeng tektonik. Indonesia diapit oleh 3 lempeng tektonik. Boleh dicatat ya. Lempeng yang pertama adalah lempeng Eurasia, kita kenal sebagai lempeng Asia. Kemudian yang kedua adalah lempeng Indo-Australia yang kita kenal dengan lempeng Samudra Hindia. Kemudian yang ketiga adalah lempeng Pasifik yang kita kenal juga sebagai lempeng Samudra Pasifik. Itulah 3 struktur batuan yang ada di Indonesia atau penyusun batuan yang ada di Indonesia. Diapit oleh 3 lempeng. Yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga adalah lempeng Pasifik. Ya, setelah ini akan Pak Ricci tunjukkan ya di dalam peta ini, peta Indonesia ini, di manakah letak lempeng tersebut, letak 3 lempeng tersebut. Ya, tolong diperhatikan ya. Setelah ini saya tunjukkan. Oke, ini ada peta Indonesia. Peta Indonesia tadi menurut geologisnya Indonesia yang pertama terletak di antara 3 lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Di manakah letak lempeng Eurasia? Nah, kalau di peta ini, lempeng Eurasia ini yaitu letak di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai negara Malaysia, Singapura, Thailand, dan wilayah Asia lainnya. Nah, inilah letak dari lempeng Eurasia, ada di sini. Kemudian yang kedua tadi yaitu lempeng Indo-Australia atau yang kita sebut atau kita kenal dengan lempeng Samudra Hindia. Terletak di mana? Ya, terletak di Samudra Hindianya. Ya, terletak di lautan Indonesia atau Samudra Hindia. Terletak di laut. Jadi lempeng Indo-Australia ini terletak di laut. Beda dengan lempeng Eurasia tadi, terletak di benua Asia yang meliputi daratan Jawa, Sumatera, Kalimantan, Malaysia, dan wilayah Asia lainnya. Daratan ya, lempeng daratan. Kalau Indo-Australia tadi karena ini terletak di Samudra Hindia, jadi termasuk lempeng samudra. Sudah paham? Nah, ini sebenarnya sudah ada di kelas 10 ya. Kalau kalian memperhatikan pelajaran geografi kelas 10 pasti masih ingat. Kemudian lempeng Pasifik terletak di mana? Nah, inilah letak lempeng Pasifik. Namanya aja Pasifik ya, berarti identik dengan Samudra Pasifik.
Jadi lempeng Pasifik ini terletak di Samudra Pasifik. Karena sama-sama samudra ya, dengan di Samudra India tadi, berarti lempeng Pasifik ini termasuk lempeng samudra. Ya. Jadi ada 2 lempeng samudra dan 1 lempeng benua. Itulah letak geologis negara Indonesia. Setelah kalian tadi sudah mempelajari letak geologis Indonesia, letaknya di mana berdasarkan peta ini, sekarang kalian pelajari tentang manfaat dari letak geologis Indonesia. Apa manfaat letak geologis bagi negara Indonesia? Kira-kira ada manfaatnya tidak? Banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, dikarenakan Indonesia diapit oleh 3 lempeng tektonik, ya 3 lempeng tadi, Indonesia menjadi salah satu negara terkaya tentang sumber daya alam. Sumber daya alam di Indonesia, ya, kita ketahui ada tambang emas, ada tambang perak, ada tambang timah, ada tambang batu bara. Dan kesemua tambang ini termasuk tambang yang terbesar di dunia. Itu salah satu manfaat dari adanya 3 lempeng tektonik tadi tentang struktur batuan di negara Indonesia. Indonesia menjadi negara terkaya, salah satu negara terkaya tentang sumber daya alam. Kita ketahui bersama di Papua ya, ada PT Freeport, yaitu salah satu tambang emas yang terbesar di dunia dan menghasilkan devisa negara yang salah satu paling banyak juga di negara Indonesia ya. Karena di sana ada tambang emas ya, luar biasa, sangat besar, sebesar gunung ya. Jadi gunung itu ditambang, isinya apa? Emas semua. Nah, itu salah satu tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia. Yang pertama itu tadi. Yang kedua, Indonesia menjadi negara tujuan tempat wisata. Lupa apa hubungan lempeng tektonik dengan tempat wisata? Yaitu banyak tempat-tempat wisata di Indonesia ini yang berhubungan dengan adanya lempeng tektonik ini. Apa saja? Yang pertama itu bisa gunung. Gunung itu menjadi salah satu tujuan wisata terbesar di Indonesia. Kok bisa, Pak? Gunung ini terbentuk karena adanya tumbukan lempeng-lempeng tektonik. Tumbukan lempeng-lempeng tektonik. Sehingga salah satu bentuk akibat tumbukan lempeng tektonik adalah gunung. Jadi gunung merupakan salah satu destinasi wisata terbanyak yang ada di Indonesia. Nah, itu manfaat dari letak geologis negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, manfaat adanya letak geologis Indonesia. Dengan banyaknya jenis batuan yang ada di Indonesia, maka tanah yang ada di Indonesia juga berpengaruh terhadap kesuburannya. Jadi tanah-tanah di Indonesia ini banyak yang mengandung tanah yang subur atau tanahnya banyak yang subur. Dikarenakan adanya pertemuan lempeng tektonik, kemudian terbentuklah gunung dan gunung meletuskan magmanya ke permukaan bumi. Nah, letusan dari magma gunung berapi inilah yang nanti lama-lama akan menjadi tanah yang subur. Itu sangat bermanfaat bagi negara kita. Kita pernah mendengar lagu kayu ditancapkan saja sudah jadi tanaman. Apa? Lagu apa itu kira-kira ya? Lagu ada yang tahu? Pak Ricci lupa ini. Ya itu lagu Tanah Surga. Orang bilang tanah kita, tanah Indonesia ini tanah surga. Tongkat kayu ditancap, tiba-tiba jadi tanaman. Nah itu maksudnya apa? Jadi contohnya itu singkong ya. Singkong kan hanya batang aja, batang saja ditancapkan di tanah, itu kan
tumbuh ya. Nah, maksudnya itu. Saking suburnya tanah yang ada di Indonesia, tongkat pun ditancapkan bisa menjadi tanaman dan akhirnya menjadi makanan. Nah, itu maksudnya lagu yang Pak Riji bilang tadi ya. Setelah kita mempelajari letak geologis Indonesia, sekarang kita juga mempelajari letak teritorial Indonesia. Letak teritorial Indonesia. Apa itu letak teritorial? Yaitu letak Indonesia, letak wilayah Indonesia berdasarkan perairannya. Saya ulangi, letak teritorial adalah letak wilayah Indonesia berdasarkan perairannya. Indonesia sudah menetapkan letak Indonesia ini berdasarkan deklarasi Juanda. Apa itu deklarasi Juanda? Isi dari deklarasi Juanda itu ada 3 ya. Saya ulangi, isi dari deklarasi Juanda itu ada 3. Yang pertama melingkupi perairan Indonesia. Apa itu perairan Indonesia? Yaitu melingkupi wilayah perairan laut dan wilayah perairan dalam dari negara Indonesia. Saya ulangi, deklarasi Juanda yang pertama adalah tentang perairan negara Indonesia melingkupi wilayah laut dan wilayah perairan kedalaman Indonesia. Kemudian yang kedua, isi deklarasi Juanda yaitu perairan dalam melingkupi 12 mil laut dari garis pantai. Saya ulangi, perairan kedalaman negara Indonesia melingkupi 12 mil dari pantai negara Indonesia. Isi yang ketiga dari deklarasi Juanda yaitu tentang perairan kedalaman Indonesia, yaitu terletak pada bagian perairan yang sisi dalam atau perairan yang paling terpencil dari wilayah Indonesia. Saya ulangi, deklarasi yang ketiga adalah perairan kedalaman Indonesia merupakan perairan yang terletak pada wilayah Indonesia yang paling dalam atau wilayah Indonesia yang paling luar. Nah, itulah 3 deklarasi Juanda ya. Yang pertama adalah letak dari perairan Indonesia melingkupi seluruh perairan yang ada di Indonesia. Yang kedua, perairan kedalaman itu jalur laut dengan batas 12 mil laut. Kemudian yang ketiga adalah perairan kedalaman itu melingkupi seluruh wilayah air atau wilayah perairan pada Indonesia bagian sisi dalam. Inilah letak teritorial Indonesia berdasarkan deklarasi Juanda. Oke, mungkin itu saja untuk materi hari ini ya. Kita sudah mempelajari letak geologis Indonesia dan kita sudah mempelajari letak teritorial negara Indonesia. Untuk absensinya seperti biasa ya, kalian langsung absensi di komentar YouTube ya, langsung absensi di komentar YouTube. Nanti Pak Riji rekap sendiri ya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Seperti kemarin ya, absensinya kelas, koma, kemudian nama lengkap. Nah, saya sekali lagi, kelas, koma, kemudian nama lengkap. Oke, jangan sampai tidak absen, karena kalau tidak absen Pak Riji akan tulis alfa pada presensi kalian yang dipegang oleh Pak Riji. Oke, itu aja ya. Oh ya, lupa tugasnya, karena kemarin tidak ada tugas ya, hanya menekan materi. Untuk tugas hari ini kalian cukup mereview atau menulis kembali letak negara Indonesia ya, saya ulangi, tugasnya hari ini kalian mereview kembali letak negara Indonesia. Kalian tulis di buku geografi ya, di buku bukan di kertas, di buku geografi, yaitu letak geografis Indonesia, letak astronomis Indonesia, letak geologis Indonesia, dan yang keempat adalah letak teritorial Indonesia. Kalian tulis kembali di buku geografi kalian, kemudian kalian foto tugasnya, kirim ke grup WA geografi kelas kalian masing-masing.
Jangan lupa tulis nama, kelas, dan nomor absen biar Pak Riji bisa mengecek tugas kalian di rumah. Oke, sudah paham ya tugasnya? Nanti kalau tidak paham boleh langsung WA tanya ke Pak Riji berkaitan dengan tugasnya. Tugasnya dikumpulkan hari ini juga. Pak Riji tunggu sampai jam 2 siang. Selebihnya Pak Riji tidak mau menerimanya. Saya ulangi, tugasnya saya tunggu sampai jam 2 siang. Apa tugasnya ya? Tadi mereview kembali letak-letak dari negara Indonesia. Oke, itu aja dari Pak Riji. Sebelumnya mohon maaf ya kalau Pak Riji hanya bisa melakukan pembelajaran seperti ini. Tetap di rumah jaga kesehatan, jaga jarak. Kalau keluar pakai masker, bawa hand sanitizer dan sebagainya. Oke, semoga pandemi ini segera berakhir dari negara Indonesia khususnya di wilayah Sidoarjo. Amin amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi.